Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 30 Mei 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 24. 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis 1 Yohanes mengajak kita untuk menuruti perintah Tuhan. Dengan menuruti perintahnya, maka kita akan diam di dalam Tuhan, dan Allah akan diam di dalam kita. Perintah Tuhan bukanlah sesuatu yang baru. Perintah Tuhan bukanlah sesuatu yang asing. Karena sejak penciptaan bumi, bahkan sampai kehidupan manusia di muka bumi ini berakhir, manusia selalu mendapatkan perintah-perintah Tuhan. Mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita dapat menemukan perintah-perintah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang hendak kita pelajari lewat nats renungan kita hari ini. Yang pertama, kita harus menuruti perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan secara umum akan kita dapatkan jika kita membaca Alkitab. Selain perintah-perintah Tuhan secara umum atau Alkitab, juga Tuhan memberikan perintah-perintah khusus kepada pribadi demi pribadi. Perintah khusus kepada pribadi demi pribadi ini dapat disebut dengan penugasan khusus, dan setiap anak-anaknya yang hidup dekat dengannya pasti mendapatkan ini. Pertanyaan kita sekarang, mengapa Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada kita? Ada beberapa alasan. Yang pertama, demi kebaikan manusia itu sendiri. Yang kedua, agar manusia dapat menikmati hidup yang diberikan Tuhan dengan baik dan sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Yang ketiga, agar manusia dapat menggunakan hidupnya dengan optimal dan menjadikan hidupnya sampai penuh sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan waktu Ia menciptakan manusia. Yang kedua, kita harus ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita. Bukti bahwa kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita terlihat dari 3 ciri di bawah ini. Yang pertama, kita menuruti segala perintah Allah. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kedua, kita harus mengaku dengan mulut
dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, ia tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. 1 Yohanes 4 ayat 15. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ketiga, kita harus mengenal dan percaya akan kasih Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Ketika Roh Tuhan atau Roh Kudus, yang adalah Allah sendiri, yang ada dalam hidup kita, Ia akan memimpin dan memampukan kita untuk dapat menaati perintah-perintah Tuhan. Manusia tidak hidup dalam kebingungan lagi untuk mentaati perintah-perintah Tuhan, karena ada Roh Tuhan yang memimpin, dan bukan saja memimpin, tetapi juga memberi kemampuan. Dengan memahami nats renungan kita hari ini, nats ini mengajak kita dan sekaligus memberi tugas kepada kita. Kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Maka hidup kita akan semakin berkenan kepada Tuhan dan semakin diberkati oleh Tuhan. Selamat menuruti perintah Tuhan dan selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Hingga saat ini Tuhan masih berkenan mengasihi kami. Engkau memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa semuanya itu adalah karena kasih-Mu kepada kami, dan bukan karena kekuatan kami sendiri. Karena itu, berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin.